Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast spesial Ramadan bersama saya Adam Sato Ikrama dari kelas 9A Iman Tunizi. Nah, kali ini tuh kita bakal ngobrolin terkait bagaimana sih cara kita memaknai arti dari tradisi yang ada di bulan Ramadan. Nah, pastinya saya tidak sendirian dong untuk membahas ini. Nah, hari ini saya ditemani oleh Ustadz Muhammad Asiri, yang dimana Ustadz Asiri akan memberikan insight yang lebih luas terkait apa sih, gimana sih caranya kita untuk memaknai tradisi yang ada di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Syukran. Alhamdulillah, walaupun sekarang cuacanya sedang nggak baik-baik saja, kadang hujan, kadang terang lagi gitu. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat membuat podcast yang spesial ini. Oke, Sat, langsung aja nih, Sat. Kan tema kita nih terkait tentang bulan suci Ramadan nih. Nah, yang biasanya di dalam benak pikiran kita tuh apa sih makna dari kata bulan Ramadan tuh, Sat? Baik. Ramadan itu berasal dari kata romat dari bahasa Arab yang artinya panas, terik. Ada yang mengatakan panas yang membakar. Oke. Dan menurut istilah Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, dan yang dimana bulan ini diwajibkan untuk seluruh kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan puasa 1 bulan penuh. Oke, berarti dari kata makna Ramadan itu tuh berasal dari kata bahasa Arab ya, Sat, Ramadan gitu. Terus yang kedua nih, nah tadi kan sudah ada maknanya, Sat. Yang kedua tuh kiat, gimana sih kiat agar tetap produktif semasa puasa bulan Ramadan nih, terutama pada kita nih yang remaja-remaja yang biasanya tuh kalau misalkan bulan puasa kan biasa malas-malesan gitu. Misalkan bukanya masih lama nih, tidur aja deh biar cepet. Nah, gimana sih biar kita tuh lebih produktif tuh pada saat bulan suci Ramadan tuh? Puasa di bulan Ramadan tidak menjadi alasan buat kita bermalas-malasan. Oke. Tetapi kita harus tetap kuat, semangat, dan tetap produktif. Kiat-kiatnya diantaranya adalah kita harus tidur yang cukup, kita kita sahur, melaksanakan sahur agar kita itu kuat ketika bulan melaksanakan puasa. Juga kita mengatur waktu dengan baik, kita utamakan yang mana aktivitas yang prioritas seperti itu, dan hendaknya kita tidak melakukan aktivitas yang berat sehingga itu dapat membuat kita itu lemes dan sehingga bisa membuat puasa kita batal. Oke, berarti tidur tuh boleh ya pada saat bulan Ramadan tuh, pada saat puasa itu tetap boleh gitu, guys. Terus tadi makna itu sudah, kemudian kiatnya itu gimana? Terus yang ketiga tuh kan ada tuh namanya tradisi yang sering dilakukan pada saat bulan Ramadan. Yang biasa tuh yang tradisi yang orang-orang Indonesia lakuin. Kalau misalkan tuh kayak bukber, terus pansos kayak biasa kan bikin SG story Instagram gitu kan, misalkan, hey guys, ini saya lagi bukber nih bersama teman-teman segala macam. Nah, itu tuh boleh nggak sih saat kita lakuin tradisi tersebut, atau kita tuh hanya boleh ngelakuin terkait tradisi yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW tuh gimana sih? Mengenai bukber itu tidak pernah dilakukan oleh para salafus soleh atau orang-orang soleh terdahulu. Akan tetapi para ulama mengatakan hukumnya boleh dan asal tidak ada dosa di dalamnya. Seperti dengan dia bukber adanya ikhtilat, campur aduk laki-laki dan perempuan, atau dengan banyaknya kegiatan di bukber itu sehingga dia meninggalkan sholat maghrib, isya, bahkan sholat tarawih. Masya Allah. Nah, seperti itu mungkin, dan terutama niatnya juga tidak boleh, dan kita tidak boleh terlalu pamer juga dengan makanan kita gitu kan. Dan juga dengan bukber ini sebetulnya kesempatan buat kita berbagi barang siapa yang memberi makan bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang seperti pahala yang sedang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Oke, berarti boleh ya teman-teman. Jadi kita untuk mengikuti tradisi yang di Indonesia, seperti misalkan kita tuh bukber bersama. Tapi yang penting itu jangan lupa kita sholat ya, jangan sampai kita meninggalkan kewajiban yang harus kita lakukan gitu. Terus selanjutnya
Misalkan nih setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan pasti ada dasarnya. Nah, itu apa sih Sat dalil dan motivasinya untuk kita para remaja yang masih labil imannya, yang kadang iman itu up and down, agar istiqomah gitu Sat, dan juga selalu merindukan bulan Ramadan gitu. Baik, sebelum kita melakukan suatu ibadah apapun itu hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu keutamaan ibadah tersebut. Tujuannya apa? Agar kita termotivasi untuk melakukannya. Wah. Di antara keutamaan puasa Ramadan adalah di dalam hadis sebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Wih, taala. Masya Allah. Ternyata dalilnya itu juga bagus banget nih teman-teman untuk kita sebagai para remaja yang kadang imannya masih naik, kemudian besoknya turun, terus besoknya lagi naik lagi, itu berarti juga bagus banget ini dalil. Nah, itu tuh biasanya kan ada tradisi yang dimana membeli baju baru Lebaran, apakah sudah ada di zaman Rasulullah Ustaz? Ya. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita di saat hari raya itu menggunakan pakaian terbaik, bukan pakaian yang terbaru. Akan tetapi apabila kita mau membeli baju baru silahkan, asal di batas kewajaran, tidak berlebih-lebihan dan ya tidak di luar batas. Jadi untuk membeli baju baru itu bukan dari kata membeli baju baru yang harus, yang baru, tapi yang terbaik menurut Rasulullah. Sat, terus nih pertanyaan terakhir yang penting. Gimana sih cara kita menyikapi tradisi mudik dan angpau? Nah, kalau misalkan nih di pribadinya Adam dulu pas masih kecil tuh, angpau itu biasanya di bulan Ramadan itu di Jawa itu namanya galak gampil. Jadi kayak setiap kita mau habis ketemuan di satu rumah kumpul keluarga besar, nah itu biasanya kita kan saling maaf-maafkan gitu, terus juga kadang kita makan-makan, terus juga yang paling kita tunggu-tunggu nih kalau misalkan kita yang masih anak kecil pasti kan minta angpau gitu kan. Nah itu kalau dalam Islam tuh kan nggak boleh saat minta-minta, apalagi secara maksa kan. Nah kalau misalkan menurut Ustadz nih cara menyikapi hal tersebut tuh apa sih Ustadz? Baik, yang pertama saya jawab untuk mudik ya. Mudik itu apabila diniatkan untuk silaturahmi maka itu sangat dianjurkan. Dan akan tetapi apabila mudik dengan tujuan melakukan maksiat ya ke tempat-tempat maksiat maka itu tidak diperbolehkan. Adapun untuk angpau memberikan hadiah kepada anak-anak itu sebenarnya tidak apa-apa sebagai bentuk apresiasi ya, sebagai bentuk berbagi kebahagiaan ya. Akan tetapi ketika berbagi itu asal tidak ada beban, tidak ada paksaan ketika kita berbagi, dan juga kita niatkan itu sebagai sedekah kita seperti. Dan adapun untuk anak-anak juga harusnya dipahamkan bahwasanya tujuan dari dia itu berpuasa itu sebetulnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya kalau jangan terlalu gini ya, anak-anak diajarkan untuk meminta-minta seperti itu. Hendaknya ya kalau dikasih ya ambil seperti itu. Kalau ya jangan sampailah terlalu meminta-minta. Iya benar. Itu juga dalam agama Islam kan juga sudah dilarang ya saat kita tidak boleh meminta-minta gitu. Berarti sudah ya teman-teman, Masya Allah sudah pertanyaan yang luar biasa sudah dijawab oleh Ustadz Asiri. Terus juga kita dapat mengambil kesimpulan nih, kalau misalkan di bulan puasa Ramadan itu kita harus ikhlas niatnya, dan juga kita itu tidak boleh terganggu dengan hal-hal seperti apapun kayak hawa nafsu. Kemudian ada namanya kita misalkan ada iklan-iklan di TV tuh kayak iklan marjan segala macam tuh kan pasti bakal berkeliaran banyak tuh. Nah kita tuh harus menjaga segala hawa nafsu duniawi ini. Masya Allah Ustadz, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan semua ini, karena kan di bulan puasa entar lagi sudah akan datang nih di Maret Ustadz. Baik, kita cukupkan pada podcast spesial Ramadan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.